baik keunggulan dan manfaat sosial, ekonomi, dan ekologis daripada biofuel energi sawit. Lanjut. Pertanyaan pertama yang harus kita address di sini adalah mengapa kita berubah dari energi fosil ke renewable atau dan green energy. Saya pikir semua sudah tahu energi fosil itu apa, yaitu minyak bumi, gas, dan juga batu bara. Kita harus berubah dan meninggalkan itu kepada renewable and green energy. Alasannya adalah, lanjut, yang pertama, sebagaimana hasil penelitian para ahli, konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer bumi kita meningkat terus sejak era pre-industri sampai hari ini. Meningkat dari 180 ppm/cv menjadi sekitar 407 ppm/cv tahun ini, tahun 2018. Sekarang juga masih meningkat. Ini yang disinyalir yang oleh para ahli penyebab daripada pemanasan global dan perubahan iklim. Karena terjadi peningkatan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer bumi melampaui konsentrasi alamiahnya. Apa penyebabnya? Lanjut. Kontributor terbesar itu ternyata adalah energi fosil. Menurut statistik daripada International Energy Agency, itu kontribusi energi di dalam gas rumah kaca global itu 68%. Ya, itu yang terbesar. Makanya tadi itu kita diminta dan dikomitmen internasional untuk menurunkan penggunaan konsumsi energi fosil. Dan kalau mau tahu negara-negara mana yang paling besar ini adalah top 5 emitter gas rumah kaca global. Yang nomor 1 memang China, kemudian United States, European Union, kemudian India dan juga Rusia. Indonesia tidak masuk kepada 5 besar. Ya, tidak masuk kepada 5 besar emitter global. Ya, Indonesia itu urutan ke-15. Lanjut. Nah, karena itu di dalam Sustainable Development Goals yang sudah launching oleh PBB, United Nations pada tahun 2015, nomor 7 dan nomor 13 itu sangat terkait dengan bagaimana kita menggunakan energi. Kita harus mengembangkan energi yang affordable dan juga yang clean energy, ya, sebagai bagian daripada climate action, ya, untuk memitigasi perubahan iklim yang sedang terjadi. Lanjut. Nah, berikut ini, ya, tadi Warisnya sudah mengatakan bahwa kebun sawit itu lumbung energi terbarukan, renewable energy. Beruntunglah Indonesia memiliki sawit, ya, sebagai lumbung energi terbarukan. Nah, ini adalah saya ingin sampaikan sedikit bagaimana sistem produksi minyak sawit yang disebut sebagai renewable. Minyak sawit, energi yang utama di dalam alam semesta ini adalah energi matahari. Jadi kebun sawit itu adalah alat kita untuk memanen energi. Kebetulan kebun sawit ini dalam memanen energi itu sangat efisien. Dia menyerap karbon dioksida dari udara, kemudian dia mengikat energi yang dipancarkan oleh matahari untuk membentuk minyak sawit dan juga biomas sawit. Ini adalah sepanjang matahari masih bersinar, maka produksi minyak sawit akan tetap terjadi. Inilah yang kita sebut sebagai renewable itu. Lanjut. Nah, kalau teman-teman atau adik-adik mahasiswa mau mempelajari bagaimana kemampuan pemanenan energi surya perkebunan kelapa sawit, ya ini ada datanya hasil penelitian daripada Hansen. Dia lebih efisien, bahkan kalau dibandingkan dengan hutan, dia masih lebih efisien dalam memanen energi surya perkebunan kelapa sawit. Ini seperti solar cell yang biasa sekarang lagi top gitu. Lanjut. Lanjut. Nah, ini biofuel energi sawit yang kita sebut sebagai yang berkelanjutan itu sebetulnya ada 3 kategori, yaitu biofuel energi generasi pertama itu adalah minyak kelapa sawit, ya, atau berbasis minyak sawit. Nah, dari sini kita bisa hasilkan biodiesel yang sekarang sudah kita manfaatkan, sudah kita nikmati manfaatnya. Kemudian juga diesel sawit, bensin sawit, dan after sawit, dan juga biogas dan biolistrik. Dan ini terima kasih nih kepada Dr. Tatang dan kawan
senior-senior kita di ITB yang sudah mengembangkan juga bensin dan juga diesel dari sawit. Nanti kita mau dengar nanti dari Pak Tatang. Kemudian juga dari sawit juga kita bisa hasilkan apa yang disebut dengan energi atau biofuel generasi kedua, yaitu dari biomas kelapa sawit. Itu bisa kita hasilkan dari biomas itu bioetanol, kemudian juga sekarang yang terkenal juga adalah dari cangkang sawit, ya. Kemudian generasi ketiga itulah pemanfaatan POME, palm oil mill effluent, atau limbah pabrik kelapa sawit. Ini bisa kita kembangkan, dan sekarang di Indonesia sudah banyak perusahaan untuk mengembangkan biodiesel, ya, dari pemanfaatan limbah ini. Kemudian juga itu menghasilkan biogas, dan airnya itu juga bisa dikembangkan untuk biodiesel alga, dan beberapa lokasi untuk pilot project sedang dikembangkan ini. Lanjut. Nah, kalau kita hitung dari kita punya sawit sekitar 16 juta hektar, itu produksi minyak sawit kita tahun ini sekitar 55 juta ton. Ini yang kita pakai untuk pangan dan juga untuk biodiesel. Tapi ada potensi biomas sawit, ya, dalam bentuk bahan kering itu kami hitung ada sekitar 268 juta ton per tahun, dan ini terkumpul di di kebun gitu ya, di sekitar PKS. Kemudian dari potensi biolistrik dari tandan kosong saja kami hitung-hitung itu berdasarkan hasil percobaan di Indonesia itu 1.173 megawatt. Kemudian juga potensi biogas dari POME itu sekitar 5,7 miliar kubik, ya, atau kalau digunakan itu untuk pembangkit listrik sekitar 931 megawatt biolistrik bisa dihasilkan dari hanya pemanfaatan limbah daripada PKS. Lanjut. Nah, ini saya akan menyampaikan 10 setidak-tidaknya keunggulan daripada biofuel sawit. Yang pertama adalah Indonesia sebagai rajanya minyak sawit, tentu soal bahan baku untuk mengembangkan biodiesel sawit yang berbasis pada minyak sawit itu tidak akan kesulitan, karena kita adalah raja minyak sawit dunia. Ya, sejak tahun 2006 kita sudah raja minyak sawit dunia. Lanjut. Nah, ini pelaku perkebunan kita itu ada 3 aktor, ya, rakyat, negara, dan swasta. Yang merah itulah rakyat, yang tadi yang ketuanya datang dari Pak Apkasindo, dari Pak Gulat Menurung. Kemudian ada negara yang kuning, kemudian ada swasta itu yang hijau. Ya, jadi ini adalah perkebunan kelapa sawit dan produksi minyak sawit yang kita hasilkan di Indonesia. Ini adalah bahan baku yang tersedia untuk pengembangan biofuel. Lanjut. Ini juga tersebar di banyak provinsi, mulai dari Riau, Kalimantan, sampai ke Papua sana. Jadi ini sudah dengan tersendirinya tersebar. Jadi tadi baik itu minyak sawitnya maupun itu biomasnya itu sudah tersebar di setiap provinsi. Jadi dan itu berada di sekitar PKS. Jadi tidak perlu lagi ada cost untuk mengangkut gitu ya. Sudah terkumpul di sana. Tinggal teknologi masuk, manajemen masuk, jadi itu barang. Lanjut. Nah, pasokan bahan bakunya, ya, minyak sawit sebagai bahan baku biofuel itu stabil setiap bulan. Ya, kita lihat ini produksi minyak sawit itu dari Januari sampai Desember stabil, tidak ada yang naik turun terlalu tajam, gitu kan. Ini sangat ekonomis karena dengan cara seperti ini, secara alamiah sebenarnya manajemen stok itu sudah terjadi. Jadi investasi untuk membangun kilang-kilang besar untuk manajemen stok itu tidak perlu lagi. Ini berbeda dengan kalau misalnya minyak kedelai atau minyak rapeseed atau minyak bunga matahari yang musiman sehingga membutuhkan manajemen logistik ya untuk menyimpan buffer stok ya yang amat besar. Kalau sawit secara alamiah itu sudah merupakan bagian daripada manajemen logistiknya. Lanjut. Unggulan ketiga adalah di antara 4 minyak nabati dunia yang paling kompetitif itu adalah minyak sawit. Itu yang warna hijau yang di bawah. Harga minyak sawit selalu lebih baik, lebih rendah, lebih murah dibandingkan dengan minyak nabati yang lain. Padahal mutunya lebih baik juga. Nah, kemudian yang keempat itu biofuel energi sawit, ya, itu hemat lahan, ya, hemat deforestasi. 1 hektar tanah itu bisa menghasilkan
minimum 4,3 ton minyak sawit 1 hektar. Kalau 1 hektar digunakan untuk rapeseed hanya dapat 0,7 ton. Kalau digunakan untuk sunflower hanya dapat 0,5. Kalau digunakan untuk soybean hanya dapat 0,45. Jadi ini nggak ada lawannya produsen biofuel di dunia di luar sawit. Makanya banyak yang iri kepada sawit. Dengan banyaknya kampanye-kampanye negatif kepada sawit itu adalah karena nggak bisa dilawan sawit karena produktivitasnya sangat tinggi. Lanjut. Nah, bahan baku biofuel energi juga yang dari sawit itu dihasilkan dengan hemat air. Jadi tanaman ini tanaman hemat air. Jadi nggak benar itu isu yang mengatakan bahwa sawit itu boros air. Hasil riset ya, ini bukan kita yang meneliti ini, tapi adalah ahli-ahli di luar sana itu membuktikan bahwa minyak sawit itu atau perkebunan kelapa sawit itu hemat air, ya, bukan boros, hemat air. Lanjut. Nah, ini adalah bahan baku energi sawit juga, bahan biofuel energi berbasis sawit, ya, juga hemat polusi air tanah. Ini adalah studinya FAO, hasil risetnya FAO membuktikan bahwa palm oil dibandingkan dengan soybean, dibandingkan dengan rapeseed, jauh lebih hemat polusi air tanah dari residu nitrogen, dari pupuk ya, dari residu fosfat maupun dari pestisida. Jadi minyak sawit itu adalah bahan baku biofuel yang sangat hemat polusi dan sangat sehat, ya, ramah lingkungan dibandingkan dengan soybean maupun rapeseed. Lanjut. Nah, ini adalah proses produksi bahan baku yaitu biofuel sawit itu ternyata menyerap ya karbon dioksida yang jauh lebih besar dibandingkan dengan minyak nabati yang lain. Ya. Jadi tadi kan persoalan kita kan konsentrasi karbon dioksida di udara terlalu tinggi dibandingkan dengan alatnya. Maka tugas kita sebetulnya adalah selain mengurangi emisi karbon dioksida, kalau bisa menyerap kembali karbon dioksida di atmosfer bumi. Ternyata perkebunan kelapa sawit salah satu yang paling efektif ya menyerap karbon dioksida, yaitu 64,5 ton karbon dioksida per hektar per tahun. Jadi itu luar biasanya perkebunan kelapa sawit. Lanjut. Nah, bahan baku biofuel dari sawit juga itu sudah tersertifikasi. Ya. Satu-satunya minyak nabati di dunia yang memiliki sistem sertifikasi itu adalah sawit. Jadi perkembangan daripada berapa banyak yang sudah mendapat sertifikasi. Yang merah itu adalah porsi di mana Indonesia adalah penghasil terbesar minyak sawit yang tersertifikasi. Jadi bahan baku biofuel menggunakan minyak sawit itu bukan hanya hemat lahan, bukan hanya hemat polusi, tapi juga dia sustainable. Nah, ini yang kontradiksi dengan kebijakan Eropa yang nanti kita dengarkan nanti dari Bapak Duta Besar. Lanjut. Yang ke-9 ini adalah untuk mengganti solar fosil. Biodiesel sawit itu dapat menurunkan emisi sampai 62%. Nah, itu tadi itu. Ya, selama ini kita konsumsi kita kalau energi fosil. Kalau diganti energi fosil dengan energi yang dari biodiesel sawit itu mampu menghemat emisi sampai 62%. Ya, itu untuk ini penelitiannya dilakukan oleh ahli-ahli dari European Union, gitu ya. Jadi bukan ahli Indonesia. Ya, ahli Indonesia juga menghasilkan yang kurang lebih sama, gitu ya. Lanjut. Nah, ini yang unggul ke-10. Menggunakan energi berbasis sawit atau biofuel sawit itu justru mengurangi deforestasi dan polusi dunia. Ya, saya ulangi, biofuel sawit itu justru mengurangi deforestasi dan polusi dunia. Ini bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh Uni Eropa, ya, dengan kebijakan RED II dan ILUC-nya itu. Ya, mereka katakan itu, ya, termasuk juga pemerintah Belgia kan akan menstop katanya menggunakan minyak sawit sebagai biodiesel, bahan baku biodiesel karena dinilai bakal meningkatkan deforestasi.
Tidak, kalau kita berpikir satu ekosistem global, ekosistem planet bumi, justru biofuel sawit itu kurangi deforestasi dunia. Ini contoh, kami hitung dari PASPI. Ya. Jika Uni Eropa ya, itu mengurangi atau tidak mau menggunakan minyak sawit sebagai biodiesel mereka, apa yang terjadi di dunia? Deforestasi akan naik sebesar 17,7 juta ton, 17,7 hektar. Ya, jadi yang digunakan oleh Eropa kan sekitar 3 juta ton untuk biodiesel. Ya, kalau itu mereka nggak mau, mereka pakai misalnya dari minyak kedelai atau minyak rapeseed atau minyak sunflower, maka tindakannya Uni Eropa itu akan meningkatkan deforestasi dunia, bukan menurunkan, ya, 17,7 juta hektar. Kemudian polusi nitrogen juga, fosfor juga, pestisida juga di dunia ini akan meningkat. Karena apa? Karena bergeser dari yang hemat nitrogen, hemat fosfor, hemat pestisida kepada yang boros. Itu yang terjadi. Ya. Jadi ini adalah kondisi yang kontradiksi apa yang diperjuangkan oleh Uni Eropa. Lanjut. Nah, ada tujuan pengembangan biofuel di Indonesia. Yang pertama, di seluruh negara juga saya pikir begini. Pertama adalah alasan untuk ekonomi, kemudian sosial, kemudian juga lingkungan. Dan juga bagi Indonesia ini penting, politik dagang, stabilisasi harga CPO. Ya, seperti yang kita alami saat ini. Lanjut. Nah, ini data daripada Probe, saya pikir sama dengan data Kementerian SDM. Inilah perkembangan biodiesel di Indonesia. Ya, kita sudah meningkat terus, ya. Dari tadinya hanya 1,8 juta ton, sekarang sudah hampir 9 juta ton. Tahun ini mungkin mudah-mudahan meningkat. Lanjut. Nah, ini adik-adik mahasiswa harus sadar sekarang, kita bukan lagi rajanya minyak sawit dunia, tapi juga sudah menjadi raja biodiesel dunia. Sekarang Indonesia telah menjadi negara produsen terbesar biodiesel dunia. Ya. Uni Eropa kita sudah kalahkan. Ya. Yang di Eropa kan Jerman dan Prancis paling banyak, gitu ya. Kemudian Brazil juga kita kalahkan, Amerika juga kita sudah kalahkan. Jadi sekarang Indonesia sudah menjadi raja biodiesel dunia. Ya. Ini bukan hanya raja minyak sawit, tapi sudah menjadi raja biodiesel dunia. Ini yang prestasi yang sudah kita dapat selama itu. Lanjut. Nah, ini manfaat sosial ekonomi. Lanjut. Nah, berbagai penelitian menunjukkan ya multiplier biofuel itu sangat besar. Ya. Baik di Amerika, di Kanada, di Malaysia, dan Indonesia, hasil-hasil studi menyatakan multiplier efeknya sangat besar. Karena itu apa? Pengembangan biofuel sawit, apakah itu biodiesel, bensin sawit, aftur yang berbasis pada sawit, ya, biomas sawit, itu nggak relevan kita menggunakan indikator finansial saja, indikator keuangan saja, tapi harus kita pakai dengan indikator ekonomi, sosial ekonomi. Kenapa? 1 juta digunakan untuk biodiesel itu menciptakan 3 kali lipat nilai tambah, 3 kali lipat output dalam perekonomian, dan juga menambah kesempatan kerja, ya, dan juga menambah penerimaan negara dalam bentuk pajak. Itu hasil penelitian ini. Bahkan kalau kita lihat studi di Malaysia itu, multiplier daripada biodiesel jauh lebih besar dibandingkan dengan multiplier fossil oil. Ya, jadi biodiesel tadi sudah hemat ramah lingkungan, multiplier ekonominya juga jauh lebih besar dibandingkan dengan fossil oil. Ini hasil penelitian. Lanjut. Nah, ini adalah hasil studi kita di Indonesia. Ya, ada mulai dari tahun 2008 sampai hari ini kita melakukan studi dengan pertumbuhan biodiesel. Ya, semakin meningkat biodiesel, ini produksi CPO akan ditarik meningkat, konsumsi CPO juga masih meningkat, harga CPO domestik juga akan naik, industri bertumbuh, ekonomi bertumbuh, dan yang paling penting juga tadi itu adalah pengangguran turun, kemiskinan turun. Itu hebatnya biodiesel sawit. Jadi dia tidak hanya mengganti fosil menjadi biodiesel, tapi dia justru menciptakan ekonomi,
dan juga menurunkan kemiskinan dan juga pengangguran. Itu hebatnya dahsyatnya biodiesel kita ini. Lanjut. Nah, ini adalah manfaat mandatori biodiesel yang sudah dilakukan di Indonesia sejak tahun 2009 sampai 2000 dulu menurut kita analis kita ini. Kita lihat itu yang kuning itu ya, yang turun itu adalah apa? Persentase ketergantungan kita pada impor diesel fosil. Jadi, pengembangan biodiesel di Indonesia telah mampu mengurangi ketergantungan impor diesel fosil secara signifikan, menurun terus ya. Yang di sebelah kanan itu adalah penghematan devisa impor solar fosil akibat mandatori biodiesel. Jadi biodiesel yang kita gunakan mengganti solar fosil itu justru menghemat devisa ya, yang makin lama makin besar. Lanjut. Nah, ini dampaknya kepada neraca perdagangan migas. Kalau tidak ada biodiesel, kita tahun lalu mengalami defisit 9,2 miliar dolar kalau tidak ada B30. Tapi dengan B30 ya, yang lalu tahun lalu kita hanya defisit 5,5 miliar dolar. Jadi kita lihat di situ efeknya pengembangan biodiesel itu terhadap neraca migasnya Indonesia. Karena itu wajar kalau Presiden selalu mengatakan ya biodiesel D100 supaya apa? Supaya neraca migas kita itu makin lama makin positif, makin berkurang negatifnya. Lanjut. Nah, manfaat lingkungan, lanjut. Ini ya, hasil-hasil riset internasional ya, bagaimana kalau biodiesel digunakan untuk mengganti fosil ya, itu terjadi penghematan emisi ya. Tadi target kita adalah mengurangi emisi rumah kaca. Ini mengganti solar fosil dengan biodiesel itu justru mengurangi emisi. Lanjut. Yang kedua ini adalah dengan pemanfaatan kita sudah menghemat emisi gas rumah kaca kita. Ya, ini adalah perhitungan yang dilakukan oleh Kementerian SDM. Ya, sampai tahun 2020 sebenarnya 22,3 juta ton karbon dioksida sudah berhasil kita hemat dengan mengganti sebagian solar fosil dengan biodiesel. Ini luar biasa. Dan 22,3 juta ini adalah kira-kira sekitar hampir 50% daripada kewajiban kita yang kita katakan di dalam Paris Agreement. Ya. Lanjut. Nah, ini yang kita harapkan ke depan. Ini kita harapkan bantuan dari teman-teman dari ITB ini. Ya. Kita lihat di sini impor gasolin premium itu masih cukup besar. Ya, itu masih cukup besar. Diesel juga masih cukup besar. Gasolin impor itu sekitar hampir 20 juta kiloliter. Ya, ini adalah tantangan kita ke depan. Ya, kalau diesel impor kan sudah berkurang dengan adanya biodiesel. Sekarang ke depan ini yang menjadi tantangan kita adalah bagaimana kita menghasilkan bensin sawit untuk mengganti bensin yang kita impor, yang bensin fosil itu. Lanjut. Nah, ini adalah teorinya, ini ilmunya Pak Tatang ini. Ya. Jadi dari perkebunan sawit kita bisa hasilkan biodiesel, itu sudah terjadi. Nah, sekarang yang berikutnya adalah kita tunggu adalah dari ITB yang juga kita harapkan itu adalah bagaimana dari CPO kita bisa hasilkan bensin nabati, diesel nabati dan after nabati. Ya, ini yang kita harapkan ke depan. Ahlinya ini Pak Tatang ini. Lanjut. Nah, kalau itu kita bisa lakukan, kita sudah beralih dari minyak yang di bawah tanah ke minyak yang di atas tanah. Terima kasih.